Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat 2 Juni 2023, hari biasa pekan ke-8. Bacaan dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, semoga Tuhan senantiasa selalu melindungi kita sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menurut Markus bab 11 ayat 11 sampai 26, di mana Yesus telah memberikan contoh bagaimana Yesus mengutuk pohon ara dan pohon itu menjadi layu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada dasarnya iman dan keyakinan kita bisa mengubah segalanya. Kita sering tidak berhasil. Doa kita tidak terkabul karena kita kurang percaya sepenuh hati. Percaya sepenuh hati dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya menyatukan kita dengan kuasa Allah itu sendiri. Maka dari situlah mengalir segala keajaiban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam permenungan hari ini saya mau menggarisbawahi tentang bagaimana keyakinan. Kebanyakan yang terjadi di dalam hidup kita yaitu diawali dengan keyakinan. Kita sudah yakin dahulu sebelum melakukan. Jika kita tidak yakin, maka kemungkinan besar tidak akan terwujud. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih juga pernah mengalami hal semacam ini, bahwa kita itu harus yakin sebelum kita melakukannya. Namun, kita juga perlu menyingkirkan penghalang agar keyakinan itu bisa terwujud. Apa yang menjadi penghalang dalam keyakinan itu? Yaitu berupa ganjalan yang ada di dalam hati kita masing-masing, yaitu bagaimana berkaitan antara relasi kita. Bagaimana relasi kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap saudara-saudari kita. Ganjalan dalam relasi bisa menghalangi keyakinan dari kita, terutama pada saat kita berdoa. Dan hal itu berdampak pada perwujudan doa kita. Maka relasi yang baik dengan saudara-saudari kita akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita bisa lebih fokus dan efektif ketika kita mendapat dukungan penuh kasih dari orang-orang di sekitar kita, dari saudara-saudari kita. Maka jika kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, ini yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa Kami, maka akan membuka dukungan doa dari mereka yang kita ampuni. Dari situ ada kekuatan tambahan untuk menjadi lebih percaya ketika kita berdoa dan melakukan sesuatu. Sebenarnya kemampuan untuk percaya adalah kemampuan yang tanpa batas. Rasa percaya justru melampaui apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dirasakan oleh indera lainnya. Rasa percaya melewati berbagai batasan, dan karena itu membuat yang kita imani menjadi kenyataan. Kegelisahan dan kekhawatiran, ketakutan, itu adalah lawan dari kepercayaan. Maka orang yang percaya pasti merasa tidak takut.
Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan tentu saja kita jangan takut untuk melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang baik, karena Tuhan selalu akan menunjukkan jalan dan mengarahkan yang terbaik untuk kita. Dan syarat yang utama itu adalah kita yakin dan percaya. Semoga melalui renungan singkat ini iman kita semakin diteguhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.